saya pikir dia nggak akan mungkin bisa cari 10 orang gitu. Hmm. Ternyata dia malah bisa Bisa. teman-teman kantornya. Jadi bermula dari situ, Ca. Oke. Jadi dari 10 orang yang tadinya ya udah seminggu aja ya. Loh kok jadi keterusan mereka mau sebulan gitu. Awalnya selama 2 tahun saya masih antara kerja dan masak gitu. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom. Inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Di era saat ini, gaya hidup sehat makin menjadi perhatian dan makin banyak muncul kesadaran tentang pentingnya nutrisi yang berkualitas. Namun tidak sedikit juga dari kita yang mengalami hambatan atau tantangan gitu ya dalam menjalani pola hidup sehat. Contohnya bagaimana kita sulit untuk menjaga pola makan di tengah kesibukan karena padatnya aktivitas. Mungkin ada juga yang merasakan kesusahan menghadapi godaan untuk harus ngemil gitu ya. Harus, saya bilang harus. Nah, hari ini kita akan membahas ini lebih dalam lagi, lebih intens untuk mencari solusi makanan sehat yang praktis dan enak tentunya, serta bernutrisi, tetap harus bernutrisi. Saat ini saya kedatangan tamu pemilik catering makanan sehat My Healthy Food, Feby. Ini dia Mbak Feby Liana Sikumbang. Selamat sore Mbak. Selamat sore, Cak Ya, Tom. terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di studio. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Feby ya saya panggilnya. Feby. Mbak Feby, sejak kapan nih Mbak Feby mulai terjun di bisnis catering makanan sehat ini? Saya Feby buka catering sehat itu dari tahun 2017, awal 2017. 2017. Udah cukup lama ya 2017. 6 tahun ya? 6 tahunan. 6 tahun. Waktu itu apa yang mendorong untuk terjun di bisnis kuliner terutama makanan sehat? Oke, sebenarnya tuh awalnya tuh nggak sengaja, Cak, saya buka catering ini gitu. Tadinya saya tuh kerja kantoran, saya kerja di IT konsultan karena memang kuliahnya basicnya IT. Jadi terus untungnya alhamdulillahnya sih bukan karena sakit ya, tapi karena memang mau merubah gaya hidup waktu itu. Jadi waktu itu ceritanya, ini nggak apa-apa nih cerita panjang. Nggak apa-apa, justru harus cerita. Jadi saya tuh dulu awalnya food blogger. Jadi punya blog yang review makanan gitu di restoran-restoran gitu kan. Nah, food blogger ini kan sering diundang nih sama chef-chef gitu ke restoran-restoran gitu. Jadi makanannya kan nggak jelas kan jadinya kan karena banyaknya undangan gitu. Terus akhirnya tuh udah terasa tuh ke badan gitu. Ke badan udah kok sering sakitnya sih kayak flu gitu kan, terus nggak fit gitu, sering dikerokin gitu kan. Terus saya mikir nih kayaknya nggak bisa nih kayak gini nih gitu, kayaknya nanti umurnya kayaknya nggak panjang nih kalau kayak gini gitu. Ya udah akhirnya saya mau merubah pola hidup sehat gitu kan. Jadinya cari-cari tahu gitu diet yang bagus yang mana gitu. Walaupun akhirnya saya memutuskan bukan diet mengurang-ngurangin makanan gitu, dalam perjalanan gaya hidup, merubah gaya hidup sehat itu gitu. Nah terus kan masih ngantor nih waktu itu. Nah cara yang paling efektif menurut saya waktu itu adalah masak sendiri gitu makanan saya. Kalau beli di luaran itu kan belum nggak tahu nih ingredientsnya gimana, processingnya. Jadinya akhirnya saya masak sendiri. Nah hasil masakan itu saya posting di sosial media gitu kan. Kalau makanan sehat itu kan cakep-cakep tuh Cak, itunya tampilannya kan, mungkin itu yang bikin orang menarik gitu. Terus suatu hari teman saya bilang, Feb masakin dong gitu karena ini gue hasil labnya tuh jelek banget semuanya gitu, kolesterol tinggi seperti itu kan. Terus tapi kan gue nggak tukang masak nih gitu kan, cuman masak buat diri sendiri gitu.
Terus dia bilang nggak apa-apa, coba please dong gitu-gitu. Nah aku iseng, aku bilang ya udah cari 10 orang deh, 5 atau 10 orang gitu. Karena kalau satu kan tanggung ya. tanggung gitu kan. Karena saya pikir dia nggak akan mungkin bisa cari 10 orang gitu. Ternyata dia malah bisa teman-teman kantornya. Jadi bermula dari situ, Cak. Jadi dari 10 orang yang tadinya ya udah seminggu aja ya. Loh kok jadi keterusan mereka mau sebulan gitu. Awalnya selama 2 tahun saya masih antara kerja dan masak gitu. Jadi, tapi sebenarnya nggak lepas dari apa namanya, aktivitas food vlogger sebelumnya ya, yang maksudnya menunjang ini, ya kan? Cuman jadi beda topik gitu ya. Jadi beda topik, tapi untuk rasa kan penting nih untuk makanan walaupun makanannya sehat kan. Ya, tapi nah itu menarik tuh Mbak. Seringkali orang ini kalau makanan sehat itu ya makanan rumah sakit gitu ya. Hambar gitu ya, nggak enak gitu ya. Gimana tuh menurut Mbak? Itu nggak salah sih. Sebenarnya saya juga waktu awalnya juga milih makanan sehat, berpikiran gitu makanan sehat tuh memang nggak bisa nggak boleh kayak yang kaya rempah gitu gak boleh kan, digoreng, nggak boleh digoreng kayak gitu-gitu kan. Tapi kan karena saya belajar gitu, banyak mengolah makanan gitu. Oh ternyata nggak seperti itu gitu. Malah akhirnya catering saya itu malah yang menjadi daya jualnya adalah makanan sehat dengan masakan tradisional Indonesia gitu, dengan cara masak, pemilihan bahan gitu yang sehat gitu. Iya. Nah, apa itu? Ketika bicara makanan sehat, itu kan kemudian bukan hanya tentang bisa masak ya, artinya kan harus paham bahan. Keluarnya ini bahan, harusnya makanannya ini gitu kan. Nah itu pengetahuan itu dari mana tuh Mbak untuk? Awalnya ya pasti kalau setelah saya nyemplung untuk jadi jualan catering, jualan makanan sehat, mau nggak mau saya juga harus belajar kan, belajar sama ahlinya, belajar sama chef. Karena kan saya backgroundnya nggak ada gizi, itu kan berhubungan sekali sama gizi kan. Jadi saya banyak ikut-ikut kelas. Terus sekarang kita kayak bayar konsultan ahli gizi untuk memberi sharing tentang ilmu nutrisi gitu. Terus ya yang paling penting sih basicnya adalah saya mau memperkenalkan kepada customer saya makan sehat itu ya itu tadi Cak, jadi nggak cuman salad-saladan aja gitu. Yang penting nggak cuman rebus-rebusan. Nggak rebus-rebusan aja gitu. Jadi yang penting adalah basicnya adalah 4P, tanpa 4P, tanpa pewarna, tanpa penyedap rasa, tanpa ada 4 penyedap, pengawet, pewarna, satu lagi lupa deh saya satu lagi apa. Nah menarik kalau bicara pengawet nih. Gantinya apa? Penyedap rasa. Oke, penyedap rasa itu kan sebenarnya adalah umami kan yang kita butuhkan untuk semuanya itu tercombine gitu kan, balance gitu. Nah itu untuk sumber umami itu sebenarnya itu alam sudah menyediakan gitu, banyak seperti ya tomat gitu. Terus saya juga bikin sendiri gitu dari jamur. Terus dari sebenarnya kayak dari bawang, itu semuanya tuh kalau dimasak dengan komposisi yang jelas itu semuanya udah jadi umami. Jadi selama ini saya 7 tahun masak itu nggak pakai penyedap. Customernya sih nggak komplain sih. Tetap enak gitu tetap ya. Enak. Iya, saya juga pernah dengar dulu termasuk juga paduan komposisi antara garam sama gula ya.
Gula kita nggak pakai Nggak malah. pakai juga? Heeh. Oh. Kalau bisa nggak pakai gula, nggak pakai Nggak gula. pakai Jadi gula. untuk membuat umaminya nggak mengandalkan gula gitu. Oke. Jadi lebih mengandalkan ya kalau Tadi. misalnya bikin kaldu ya bumbu-bumbunya yang lengkap di kaldu itu gitu. Iya, bawang, jamur, rumput laut ya. Itu pinter masak nih Iya. kayaknya. Karena sering incip-incip. Nah, kalau bisnis modelnya sendiri seperti apa, Mbak? Apa Mbak Feby punya menu à la carte gitu atau sesuai pesanan dari Saya punya pembeli? menu setiap minggunya, menunya selalu berubah-berubah kan. Jadi saya punya apa sih kayak itu kayak pattern-nya menu minggu ini gitu. Nanti biasanya karena ini cateringnya bisa custom gitu. Jadi kalau ada yang sakit apa gitu kan mereka banyak pantangannya. Iya. Nah itu nanti dia akan ngasih list ke saya. Biasanya hasil dari lab tuh. Hasil dari labnya nanti dia kasih, saya nggak bisa ini gitu. Jadi dari menu yang saya bikin itu nanti saya sesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing gitu. Dan itu sekarang makin banyak yang minta kebutuhan khusus seperti itu. Iya. Gitu. Dengan background IT saya membayangkan Mbak Feby ini terus bikin aplikasi startup gitu. Jadi dimulai dari memasukkan tadi hasil lab gitu ya, hasil labnya ini Iya. gitu kan, terus apa yang harus dibutuhkan keluar komposisi gizinya, vitamin dan sebagainya, lalu makanan apa yang disarankan. Bayang tuh sponsornya banyak banget kalau jadi tuh Mbak. Kalau jadi iya, karena memang kebutuhan badan kan beda-beda kan gitu. Jadi uniknya setelah saya banyak menerima permintaan itu malah jadi memang setiap tubuh itu beda-beda walaupun sakitnya sama gitu. Sakitnya sama-sama autoimun ini pantangannya beda-beda gitu. Bahkan ada yang kayak diet golongan darah apa gitu ya. Itu juga beda yang makanan yang boleh dan tidak boleh dimakannya. Beda-beda. Oke, menarik sekali. Nah, selain nggak enak, biasanya persepsi terkait makanan sehat itu atau healthy food tuh mahal. Bener nggak? Atau sebenarnya nggak gitu, ada cara yang bisa loh murah atau terjangkau. Sebenarnya sih bisa ada yang bisa mahal, ada yang bisa terjangkau. Mahal itu mungkin kalau semuanya import, barang-barang import, karena kan memang healthy food itu sekarang masih identik dengan bahan-bahan import kayak kacang-kacangan gitu kan, itu banyak yang diambil dari luar. Nah saya sebagai suka traveling, jadi saya ambilnya kacang-kacangannya yang lokal, bahan-bahannya juga lokal, jadi itu sangat bisa membuat harga jadi kompetitif gitu. Ya kan contohnya kayak kacang-kacangan saya nggak pernah pakai kacang-kacangan import gitu, sedangkan kita kan punya kacang-kacangan banyak kan, ada kacang tolo, kacang koro, kacang cashew aja kan juga sebenarnya kan dari Indonesia kan. Yang lain kan waktu itu berkiblatnya ke almond, dikit-dikit semua di kita almond. Kita punya kenari gitu. Jadi MHF Kitchen pakainya semuanya lokal gitu, dan itu bisa ngirit banget. Gitu. Untuk karbohidratnya saya ambil nggak setiap hari harus nasi gitu kan. Jadi saya juga mau ngajarin kalau sumber karbohidrat itu nggak harus nasi loh gitu. Kalau kayak krisis pangan sekarang harga beras naik gitu, itu kan bisa pakai singkong, bisa pakai tiwul, bisa pakai sorghum gitu. Jadi divariasiin, semuanya lokal. Betul, itu ide yang menarik. Maksud saya ketika bicara swasembada, kita kan selalu bicara tentang beras ya. Ketika pemenuhan swasembada pangan itu selalu bicaranya beras. Padahal kan kita punya alternatif yang lain gitu sebenarnya kan. Banyak banget dan itu memang lokalitas juga kadang ya. Dulu saya ingat kalau pelajaran dulu
ilmu sosial IPS gitu ya. Orang Madura makanannya jagung gitu. Iya benar. Orang Papua makanannya sagu. Gitu. Sekarang dari Sabang sampai Merauke makanannya beras. Iya. Makanya beras sebagai makanan pokok. Nah, Mbak Vibi, saya dengar Mbak Vibi membuat inovasi khas nih, masakan Padang yang menggunakan ayam probiotik. Iya, gimana tuh Mbak ceritanya? Bisa diceritain tuh? Salah satu permintaan, tuntutan dari customer adalah kan bahan-bahannya yang organik, yang tidak mengandung pestisida. Kalau ayam tidak pakai antibiotik gitu. Jadi kami memilih juga peternak-peternaknya yang organik atau juga probiotik gitu. Jadi untuk makanan sebenarnya nggak hanya makanan Padang sih, nggak hanya masakan Padang, tapi semua masakan di catering makanannya, ayamnya semua pakai probiotik gitu. Suplainya nggak susah? Maksudnya banyak? Ada ini udah punya langganan di Bogor. Dia udah punya sertifikat. Ada peternak khusus. Iya. Peternakan khusus ayam probiotik. Ayam probiotik gitu. Jadi untuk makanan, untuk bahan-bahan kita juga, saya juga nyari dari sumbernya gitu. Jadi terpercaya kan, bisa tahu kayak sayuran organik ambilnya dari mana, ayamnya dari mana. Ikan aja sih saya nggak bisa, ikan masih dari pasar. Gitu. Kalau daging sih sangat jarang masak daging di MHF Kitchen. Daging maksudnya merah. Daging sapi, daging itu enggak jarang. Jarang. Karena permintaannya banyak yang takut makan daging merah kan. Gitu. Jadi sehari-hari kalau enggak ayam ya ikan. Gitu. Kalau konsep meatless sudah banyak, ini animonya gimana ya? Meatless, daging apa? Itu. Dari vegan. Dari vegan. Kalau saya berprinsip kalau untuk makanan vegan itu gantinya itu adalah bukan yang bukan yang yang bohong-bohongan gitu. Jadi kalau misalnya daging diganti dengan apa gitu, dengan daging yang bohong-bohongan gitu saya nggak pakai gitu. Karena kan kita juga biasanya kalau daging yang bohong-bohongan itu kan masih mengandung kayak gluten, terus ditambah lagi dengan bahan-bahan yang kita nggak kenal gitu. Sedangkan kita kan makanannya adalah real food, jadi makanannya yang jelas yang gitu. Dari bentuk dasarnya ya, bukan olahan. Bukan olahan. Jadi setiap hari juga ada versi vegannya gitu. Tapi vegannya diganti misalnya dengan potongan jamur, potongan tahu gitu. Jadi bukan yang imitasi. Iya, real food. Real food. Yang kalau makanannya ada makanan Indonesia itu udah pasti itu nggak buat kurus gitu loh. Buat enak. Buat enak gitu. Terus makanan sehat adalah makanan yang import gitu. Itu masih kesulitan kami untuk mengedukasi gitu. Tapi ya pelan-pelan sih mereka dikenalkan dengan tiwul gitu. Jadi makan tiwul dari Gunung Kidul gitu. Ini lebih sehat, gulanya lebih rendah dibandingkan nasi gitu. Dimakan dengan lodeh enak loh gitu. Terus makan ikan bakar sama singkong rebus itu juga enak dan lebih sehat gitu. Kayak gitu.